Qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, ma yu'khadhu minal hadis. Faedah yang diambil dari hadis ini, masalah apa yang tidak boleh dipakai dalam ihram. Al-ula al-khutbah fi yaumi Arafah. Tapi terkait dengan apa masalah yang sudah dihapus itu mansukh, masalah khuf. Yaitu disyariatkan khutbah pada hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal berapa ya? Iya, tanggal 9-nya itu. 9 Dzulhijjah, satu hari sebelum apa itu hari raya. Libayani ahkamil hajj, untuk menjelaskan hukum-hukum haji. Karena memang puncak dari haji adalah di Arafah itu, al-hajju Arafah. Menjalankan amalan di hari itu semuanya ditambah dengan hari hari 10, kemudian ditambah dengan lempar jamarat setiap hari, yaitu 11, 12, 13 kalau ingin sampai 13. Wa adabil manasik, menjelaskan adab-adab dalam manasik haji itu, ibadah haji. Yang kedua, annahu yambaghi tadhkirun nas fi kulli waqtin bima yunasibuh, yaitu seharusnya mengingatkan orang-orang di setiap waktu itu dengan apa yang sesuai dengan urusan haji ya. Pembahasannya adalah masalah haji ketika hari-hari tentang zakat yang membahas masalah zakat, yaitu di akhir-akhir Ramadan barangkali, atau yang seperti itu. Yang ketiga, anna man lam yajid na'lain falyalbasil khuffain. Barang siapa tidak memiliki slipper atau kasut, maka hendaknya dia memakai 2 khuf, enggak apa-apa, dan tidak perlu dipotong. Zahiruhu bila qata'in lahuma. Zahirnya adalah tidak dipotong, Rasulullah enggak jelaskan itu. Tayyib. Sementara yang datang adalah orang dari berbagai wilayah, bukan hanya orang Madinah yang waktu itu tahu. Yang datang adalah boleh jadi sampai 100.000 lebih di zaman itu, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Tayyib. Kalau seandainya harus dipotong, Rasulullah niscaya beliau sudah jelaskan pada waktu itu. Karena boleh jadi habis ini orang nggak akan jumpa Nabi lagi. Orang akan pulang ke kampungnya. Harus penjelasannya itu lengkap. Manakala Rasulullah tidak membahas dipotong atau tidak dipotong, maka zahirnya tetap dia adalah khuf. Yaitu tidak dipotong. Yang keempat, wa ya'til khilafi, akan datang pembahasan perselisihan tentang masalah itu. Yang keempat, anna man lam yajid izaran falyalbasis sarawil. Barang siapa tidak mendapatkan kain sarung, maka boleh dia memakai sarawil, seluar, celana dan semacam itu, yang memang tetap menutup aurat, bukan masih yasiful basyarah atau yasifu al-hajm, masih membentuk tubuh atau yang sampai menggambarkan kulit. Tayyib. Wala fidyata ma'alu bisil khufain wasarawil fi hadhil hal, dan tidak ada fidyah karena memakai 2 khuf dan memakai seluar dalam keadaan ini. Karena dia tidak mendapatkan apa yang diperintahkan sebelumnya, maka dia tidak berdosa, bertakwa semampunya. Yang kelima, samahatu hadhihi syari'ah wa yusruha, yaitu lapangnya syariat ini dan ringannya syariat ini. Illa yukallifullahu nafsan illa wus'aha, karena Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Bahkan kalaupun dia terlalu sejuk atau terlalu kepanasan, boleh berteduh, boleh dia memakai pelindung dari kesejukan apa saja yang mungkin. Enggak seperti agama lain yang dibanggakan oleh orang-orang yang tidak tahu tentang keagungan Islam itu. Hajinya sampai bahkan melukai diri sendiri, taipusam atau itu rugi sendiri. Islam sangat ringan dan memberikan kebaikan, bukan malah melukai diri sendiri, nanti sembuhnya berapa lama lagi. Itu adalah merugikan diri sendiri dan menyiksa diri sendiri. Islam agama yang baik. Ikhtalaful ulama wa taufiq bainal hadisain, perselisihan para ulama dan bagaimana kita menggabungkan, mengkompromikan 2 hadis tadi. Ikhtalaful ulama fi hukmil muhrim alladzi la yajidu na'lain wa wajada khuffain. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum orang yang ihram yang tidak mendapatkan 2 slipper tapi dia mendapatkan khuf. Mendapatkan maksudnya dia punya, bukan cari-cari di masjid. Oh ada itu. Bukan. Itu mendapatkan juga tapi bukan itu maksudnya. Milik dia. Fahal yajibu alaihi qat'uhuma min asfalil ka'bain. Apakah dia wajib untuk memotong 2 khuf itu sampai di bawah mata kakinya, di bawah buku lali? Wa illam yaf'al asima wa fada. Kalau dia tidak melakukan itu maka dia dosa dan harus membayar fidyah. Au annahu yubahu lahu libsuhuma bila qata', ataukah boleh bagi dia untuk tetap memakai 2 khuf dan tidak memotongnya, walaisa alaihi fidyah, dan dia tidak terkena fidyah.
Fadzahabal jumhuru minal ulama wa minhum a'immatus salasah Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Tsauri wa Ishaq ilal awal. Jumhur ulama diantaranya adalah 3 imam, Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i. Juga Tsauri dan Ishaq memilih pendapat yang pertama, yaitu dia membayar fidyah dan berdosa kalau tidak melakukan itu. Tayyib. Mustadillina bi hadis Ibnu Umar as-Sabiq. Mereka berdalilkan dengan hadis Ibnu Umar yang terdahulu, yaitu harus dipotong kalau ada khuf. Fa illam yajid na'lain falyaqta'uhuma min asfalil ka'bain. Kalau dia tidak mendapatkan 2 slipper, apa itu falyalbasil khufain, hendaknya dia memakai 2 khuf, kemudian dia memotongnya sampai di bawah mata kakinya itu, begolali. Li'annahu amrun yaqtadil wujub, karena dia adalah perintah yang mengharuskan kewajiban. Fayuh malu alaihi hadis Ibnu Abbas ala qaidati hamil mutlaq alal muqayyad. Maka hadis Ibnu Abbas harus dibawa kepada hadis Ibnu Umar sesuai dengan kaidah apa itu membawa hadis yang mutlak kepada hadis yang muqayyad. Hadis Ibnu Abbas hanya mengatakan khuf, sementara hadis Ibnu Umar mengatakan khuf tapi dipotong. Maka apa yang umum yang mutlak dibawa kepada yang sudah diikat. Tayyib. Dan ini kaidah yang sangat kuat. Cuma apa? Kalau qarinah menunjukkan bahwasanya yang inilah yang terakhir dan Rasulullah SAW tidak menceritakan tambahan-tambahan, padahal diperlukan menunjukkan yang terakhir ini yang berlaku, bukan yang sudah lama. Wa dhahabal Imamu Ahmad fil masyhuri an ila tsani. Imam Ahmad walaupun beliau menyelisih jumhur, tapi hujah beliau lebih kuat di sini. Dalam pendapat yang masyhur dari beliau memilih pendapat kedua. Wa yurwa aidan an Ali, dan itu diriwayatkan juga dari Ali. Wa bihi qala Atha wa Ikrimah, pendapat Atha dan Ikrimah mustadillina bi hadis Ibnu Abbas alladzi ma'ana, berdalilkan dengan hadis Ibnu Abbas yang bersama kita ini. Wa ajabu an hadis Ibnu Umar bi ajwibah, mereka menjawab hadis Ibnu Umar dengan beberapa jawaban. Ahsanuha annahu mansukh bi hadis Ibnu Abbas, yang paling bagusnya adalah apa? Dia itu mansukh dengan hadis Ibnu Abbas. Karena jelas apa? Hadis Ibnu Abbas ini Arafah, sementara hadis Ibnu Umar waktu itu masih di Madinah. Alladzi khataba bihi fi Arafat, yang dengan itu Rasulullah SAW berkhutbah di Arafat. Bainama hadis Ibnu Umar qalahu fil Madinah qabla hajjatil wada'. Sementara hadis Ibnu Umar itu diucapkan oleh Rasulullah SAW di Madinah sebelum haji wada', sebelum datang apa? Pembaharuan. Tayyib. Kemudian kelengkapannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.